Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mendiskusikan tentang kompensasi benefit dan servis dalam manajemen sumber daya manusia. Kelompok kami yang terdiri dari Arpian, Emma Catria, dan Hanifah, dan saya sendiri akan dijelaskan oleh Arpian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kompensasi. Kompensasi adalah imbalan berupa uang atau barang. Di sini ada beberapa ahli yang menyebutkan tentang kompensasi. Contohnya, salah satunya adalah dari Sastro Hadiwiryo. Beliau mengemukakan bahwa kompensasi adalah imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada para tenaga kerja karena tenaga kerja tersebut telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan perusahaan guna tujuan yang telah ditetapkan. Ada pula dari Hasibuan menyatakan juga bahwa kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Selanjutnya adalah jenis-jenis kompensasi. Syaifullah membagi kompensasi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah kompensasi finansial langsung dan tidak langsung. Sedangkan yang kedua adalah kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial langsung terdiri atas bayaran yang diperoleh seseorang dalam bentuk gaji, upah, bonus, atau komisi. Sedangkan finansial tidak langsung berupa tunjangan, meliputi semua imbalan program asuransi tenaga kerja atau jam sostek, pertolongan sosial, pembayaran biaya sakit atau cuti, dan lain-lain. Yang kedua adalah kompensasi non-finansial, merupakan imbalan dalam bentuk kepuasan seseorang yang diperoleh dari pekerjaan itu sendiri orang tersebut bekerja. Sedangkan menurut Nawawi, secara garis besar membagi kompensasi menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama, kompensasi langsung, yang kedua, kompensasi tidak langsung, dan yang ketiga, insentif. Kompensasi langsung adalah penghargaan atau ganjaran yang disebut gaji atau upah yang dibayar secara tetap berdasarkan tenggang waktu yang tetap. Yang kedua adalah kompensasi tidak langsung. Pemberian bagian keuntungan atau manfaat bagi para pekerja di luar gaji atau upah tetap dapat berupa uang atau barang. Yang ketiga, insentif, yaitu adalah penghargaan atau ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para pekerja agar produktivitas kerja tetap tinggi, sifatnya tidak tetap atau sewaktu-waktu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya tujuan dan pertimbangan pemberian kompensasi akan dijelaskan oleh Emma. Silakan, Emma. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan yang pertama adalah tujuan kompensasi. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, pasti kita ingin punya target atau tujuan yang ingin dicapai. Begitu pula dengan organisasi. Nah, dibangunnya organisasi ini pasti untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dari kelompok kami memaparkan ada dua pendapat tokoh tentang tujuan kompensasi. Yang pertama itu menurut Martoyo tahun 2000. Jadi yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi karyawan. Diharapkan dengan adanya kompensasi ini, karyawan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seperti kehidupan makan, dapat membayar fasilitas kesehatan, dan yang kedua adalah mendorong agar karyawan lebih baik dan lebih giat. Maksudnya di sini adalah lebih giat dalam bekerja, lebih giat, pokoknya makin produktif. Dan yang terakhir adalah
menunjukkan penghargaan dan perilaku organisasi terhadap karyawan. Semisal begini, kan pada dasarnya manusia itu selalu ingin dihargai. Jadi seumpama karyawan sudah bekerja keras untuk perusahaan, mereka juga ingin dihargai oleh perusahaan, yaitu dengan cara salah satunya diberikan kompensasi. Maka dengan diberikannya kompensasi, karyawan akan semangat dalam bekerja. Sedangkan menurut Rahmawati tahun 2008, tujuannya antara lain yang pertama yaitu mendapatkan karyawan yang berkualitas. Perusahaan saling bersaing untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas dan memenuhi standar yang diminta perusahaan. Yang kedua adalah mempertahankan karyawan yang sudah ada. Nah, dengan adanya kompensasi karyawan, dengan adanya kompensasi yang baik dari perusahaan, karyawan akan tetap bekerja dalam perusahaan tersebut. Maksudnya tidak ingin keluar dari perusahaan tersebut apabila kompensasinya sesuai dengan kerja keras dari karyawan. Dan yang materi selanjutnya adalah pertimbangan pemberian kompensasi. Jadi dalam pemberian kompensasi itu juga ada pertimbangannya, maksudnya tidak sokor gitu diberikan kompensasi, tapi ada beberapa pertimbangan. Nah, dari kelompok kami menyimpulkan ada 3 macam pertimbangan. Yang pertama yaitu faktor intern organisasi. Faktor intern organisasi itu seperti 1, dana organisasi. Nah, dana organisasi ini juga mempengaruhi pemberian kompensasi kepada karyawan. Kalau seumpamanya di dalam organisasi dananya memadai, maka karyawan juga akan diberikan kompensasi yang baik. Nah, dari mana perusahaan itu memperoleh dana? Biasanya perusahaan memperoleh dana berasal dari prestasi-prestasi yang diperoleh oleh karyawan. Yang kedua adalah serikat buruh. Para serikat dalam buruh pekerja dapat mempengaruhi penetapan kompensasi dalam perusahaan. Nah, di sini para serikat ini dapat menuntut kompensasi supaya dapat memperbaiki nasib mereka. Dengan adanya kompensasi ini kan dapat memperbaiki nasib mereka. Contohnya kompensasi berupa gaji. Yang kedua adalah faktor pribadi karyawan atau faktor internal karyawan. Faktor pribadi karyawan itu antara lain seperti produktivitas kerja. Produktivitas kerja dipengaruhi oleh prestasi kerja. Kalau karyawan sudah produktif, nanti akan memiliki semangat kerja yang akan tinggi dan itu akan menghasilkan prestasi. Dan prestasi tersebut juga akan menguntungkan untuk perusahaan. Dan yang kedua adalah posisi dan jabatan karyawan. Jadi posisi dan jabatan pemberian kompensasi dengan melihat posisi dan jabatan karyawan itu kayak seumpama posisinya karyawan, posisinya manajer dengan bawahan itu kompensasinya juga berbeda. Kita nggak bisa menyamaratakan. Jadi pemberian kompensasi berupa posisi dan jabatan ini dengan melihat ruang lingkup tanggung jawabnya. Kalau tanggung jawabnya semakin besar, maka kompensasi yang diberikan juga akan semakin besar. Dan yang ketiga adalah pendidikan dan pengalaman. Jadi kalau semakin tinggi pendidikan dan pengalaman karyawan, maka kompensasi yang diperoleh juga akan semakin tinggi. Semisal aja kalau seumpama pendidikannya SMA dibandingkan dengan S2, pasti kompensasi yang diberikan juga berbeda. Dan yang keempat adalah jenis dan sifat pekerjaan. Besarnya pegawai yang bekerja di lapangan berbeda dengan pekerjaan yang bekerja dalam ruangan administrasi. Jadi kompensasi antara pegawai lapangan dengan pegawai administrasi itu berbeda tergantung besarnya tanggung jawab yang mereka pikul. Dan yang terakhir adalah faktor eksternal. Faktor eksternal antara lain yaitu penawaran dan permintaan kerja.
Mengacu pada hukum ekonomi pasar bebas, kondisi di mana penawaran tenaga kerja lebih dari permintaan menyebabkan rendahnya kompensasi. Begitu pula dengan sebaliknya. Besarnya nilai kompensasi yang diterapkan menjadi daya tarik calon pegawai untuk memasuki perusahaan. Jadi kalau seumpama perusahaan A menerapkan kompensasi yang besar untuk karyawannya, maka calon-calon karyawan yang ada di luar pasti akan tertarik untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut. Yang kedua adalah biaya hidup. Biasanya kompensasi ini distandarkan pada biaya hidup minimalnya. Biaya hidup itu biaya memenuhi. Dan yang terakhir adalah kebijakan pemerintah. Sebagai pemegang kebijakan pemerintah berupa melindungi rakyatnya dari kesewenang-wenangan dan ketidakadilan dari perusahaan. Dalam kaitannya dengan kompensasi, pemerintah membentuk upah minimum kayak jam kerja. Nah, dengan peraturan tersebut pemerintah menjamin berlangsungnya proses pemakmuran bangsa hingga mencegah terjadinya praktik memiskinkan bangsa dari perusahaan yang dilakukan perusahaan. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis benefit dan service serta prosedur hak karyawan. Jadi, benefit dan service ini merupakan kompensasi tidak langsung yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Jenis-jenis benefit ada tunjangan tambahan, ada tunjangan asuransi, dan tunjangan pensiun. Dan hal ini bisa mencakup seperti asuransi jiwa, kesehatan, cuti, pensiun, maupun rencana pendidikan. Tujuannya yakni untuk mengurangi kelelahan, memenuhi harapan atau keinginan konsumen, maupun mengurangi turnover karyawan. Dalam jenis-jenis servis, yakni ada tunjangan jasa personal, tunjangan jasa yang berhubungan dengan kerja, penghasilan tambahan bagi eksekutif, dan penghasilan tambahan yang menarik. Untuk prosedur hak karyawan, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam pasal 86, yakni karyawan memiliki hak dalam memperoleh keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi setiap perusahaan ini wajib memberikan perlindungan dan keselamatan kepada karyawan. Setiap karyawan memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanifah. Silakan, Hanifah. Materi selanjutnya, jaminan keselamatan dan keamanan perusahaan kepada karyawan. Jadi, keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengelolaannya, landasan tempat kerja, dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Sedangkan kesehatan kerja biasanya digambarkan sebagai kondisi fisik, mental, dan sosial seseorang. Namun tidak hanya bebas dari penyakit atau gangguan kesehatan, melainkan juga menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan pekerjaannya. Sementara itu, keamanan kerja adalah unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana aman, baik berupa material maupun non-material. Selanjutnya, tujuan kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Tujuan kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja untuk perusahaan. Yang pertama, meningkatkan kinerja dan omset perusahaan. Yang kedua, mencegah terjadinya kerugian. Yang ketiga, memelihara sarana dan prasarana perusahaan. Sedangkan tujuan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja untuk karyawan, yaitu yang pertama,
meningkatkan kesejahteraan rohani dan jasmani karyawan. Yang kedua, meningkatkan penghasilan karyawan dan penduduk sekitarnya. Yang ketiga, untuk kinerja yang berkesinambungan. Selanjutnya, hubungan kompensasi dengan peningkatan kinerja karyawan. Menurut Niti Semito, pengaruh kompensasi terhadap karyawan sangatlah besar. Semangat kerja yang tinggi, keresahan, dan loyalitas karyawan banyak dipengaruhi oleh besarnya kompensasi. Pemberian kompensasi berdasarkan keterampilan akan memotivasi karyawan. Seorang karyawan akan termotivasi untuk menggerakkan usahanya dengan lebih baik lagi. Apabila karyawan merasa yakin bahwa usahanya akan menghasilkan penilaian prestasi yang baik. Penilaian yang baik akan diwujudkan dengan penghargaan dari perusahaan seperti pemberian bonus, peningkatan gaji, atau promosi, dan penghargaan itu dapat memuaskan karyawan. Terima kasih. Oke, itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Mungkin ada yang bertanya? Silakan. Sebutkan nama dan NIM. Saya. Oke, Siti Komaria. Nama saya Siti Komaria, NIM 033. Saya mau bertanya, bagaimana cara mengukur tingkat kompensasi yang tepat bagi perusahaan yang dijalankan? Mungkin bisa diulangi? Bagaimana cara mengukur tingkat kompensasi yang tepat bagi perusahaan yang dijalankan? Oke, selanjutnya. Bisa diterima? Mungkin ada yang bertanya lagi? Ya. Oke, selanjutnya. Saya mau bertanya. Oke, Dian, mau bertanya? Halo, Dian. Saya mau bertanya. Oh, oke. Saya Oki Nabila Luciana, NIM 004, ingin bertanya, bagaimana cara perusahaan agar memberikan kompensasi yang baik untuk karyawannya? Terima kasih. Oke, next. Yang mau bertanya lagi? Saya mau bertanya. NIM 031. Bagaimana cara agar perusahaan tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga mampu meningkatkan profitabilitas dan mengembangkan usahanya? Terima kasih. Oke, saya rasa cukup semuanya saya mute. Mohon maaf karena Zoom-nya tinggal beberapa menit saja. Bentar. Kompensasi
keselamatan, kesehatan kerja itu sebenarnya ada 2 materi, ada SMK 3. Kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Itu ada istilahnya SMK 3 seperti itu. Saya kembali ke kompensasi. Kritik saya untuk proses kompensasi, ada istilah yang namanya renumerisasi. Renumerisasi ini diberikan, ini silakan dilihat aja berapa besarannya, itu sudah menjadi isu secara nasional. Apakah dengan semakin besarnya semakin besarnya kompensasi yang diterima oleh seseorang itu akan mempengaruhi kinerjanya? Itu di lapangan itu ada beberapa pertanyaan pun, juga ada beberapa pertanyaan besar gitu ya terkait hal ini. Ini pun juga ada, mohon maaf karena saya di dekat masjid dan masjid saya ada jam digital, mungkin ada suara-suara ajakan untuk sholat duhur, ini menjelang sholat duhur gitu ya. Pasti ada suara seperti itu. Jadi saya mohon maaf kalau mungkin masuk ke Zoom. Begini, apakah itu akan mempengaruhi kinerja? Ya kasus pasti ada. Itu juga bagus untuk memotivasi karyawan, jelas. Bagus. Mensejahterakan manusia, bagus. Itu kan. Ini yang kompensasi pasti ini, yang paling berkaitan erat. 1, kinerja, yang kedua adalah kesejahteraan bagi karyawan. Ini pasti signifikan hubungannya ke sini yang diharapkan. Apakah kinerja itu dipengaruhi oleh kompensasi yang besar? Ada kalanya benar, ada juga kalanya salah. Ada. Gayus Tambunan itu sekitar tahun 2010-an dulu, seorang pegawai pajak renumerisasinya juga tinggi. Tetapi ternyata ternyata juga masih korupsi, hampir 30 miliar kalau tidak salah. Ini kan tidak berbanding lurus dengan apa yang ditori, pasti ada. Kasuistik seperti ini juga ada. Beberapa pegawai negeri sipil sekarang banyak yang menerima kompensasi. Ada uang makan, ada BPJS Ketenagakerjaan, ada BPJS Kesehatan. Semua apapun yang dilakukan oleh PNS itu kayaknya akan bernilai dengan uang. Apa yang dilakukan oleh PNS itu adalah uang. Jadi apabila ada sesuatu pekerjaan yang tidak bernilai uang, ini akan menjadi sebuah kemalasan pekerjaan. Jadi intinya saya kembali adalah kepada manajemen hati di sebuah perusahaan, bagaimana seseorang itu merasa memiliki, itu dalam istilah Jawa handarbeni, hangkrung kepi, memiliki, memelihara, kemudian menjunjung tinggi terhadap perusahaan. Jadi kadang-kadang ada suatu pekerjaan yang tidak bisa diberikan kompensasi yang harus dilakukan secara bersama-sama, secara gotong royong, dan ini tidak ada nilainya keuangan. Kadang-kadang orang yang sudah terbelenggu pemikirannya, hatinya, apabila sudah kompensasi aja yang dipikirkan, itu tidak mau bekerja. Padahal dalam Islam kita sudah mengenal al-hakumut takasur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-hakumut takasur hatta yurtumul makobir. Ini memang sudah nasnya Al-Quran. Manusia itu akan bermegah-megahan sampai dia di liang lahat. Kalau dia sudah sampai liang lahat, itu sudah akhir lah bermegah-megahnya.
Manusia seperti ini, kalau semuanya dinilai dengan uang dan kompensasi seperti ini, ya seperti inilah sifatnya. Bekerja kadang keikhlasan dalam bekerja itu juga ada tuntutan. Ya bukan tuntutan lah, bagaimana ini perusahaan ini agar berkembang, itu kan kembali dari hati seseorang. Hatinya baik, perkataannya baik, pekerjaannya pun juga baik. Kalau pekerjaan hatinya itu sudah ikhlas, bagaimana saya ini sebenarnya ini perusahaan saya adalah, misal saya adalah dosen, IAIN adalah rumah saya. Ya, hati saya sudah IAIN adalah saya adalah IAIN. IAIN buruk berarti saya buruk, IAIN baik berarti saya baik. Bila ada pekerjaan yang kiranya tidak dinilai uang, tetapi saya juga bisa mengerjakan itu, ya udah kerjakan aja. Toh ini nanti kebaikan ini juga untuk lembaga. Kadang harus seperti itu, harus dimiliki sifat-sifat seperti ini harus dimiliki. Seperti ini kadang kompensasi sekarang banyak lah. Yang di mana uang makan yang sudah dikatakan oleh tunjangan yang dikatakan oleh pemakalah sampai tunjangan Idul Fitri, tunjangan Hari Raya. Pokoknya oke. Ya. Tapi itu pun manusia tetap kurang. Kembalinya lagi adalah hatta yurtumul makobir itu tadi. Nah, jadi bekerja, oke. Memang secara manusiawi, secara nyata gitu ya. Kita tanpa uang tidak sejahtera. Bisanya sejahtera dapat uang adalah bekerja. Tapi kadang bekerja itu menuntut sebuah keikhlasan, di mana keikhlasan ini kadang tanpa kompensasi ataupun tanpa gaji, tanpa upah. Kita harus tetap mempunyai rasa, memelihara, mengembangkan di mana tempat kita bekerja. Kalau Anda nanti memulai sebuah pekerjaan, tolong itu dimulai dari hati dan pikiran, kemudian pekerjaan itu bisa dilaksanakan dengan ikhlas. Mulailah Anda bekerja dan mencintai pekerjaan Anda. Ini penting juga. Ya, mencintai pekerjaan Anda biar hatinya ikhlas. Soal tadi itu soal sebuah kejadian tinggal 1 menit saja. Kejadian atau pengalaman saya sudah bekerja lama, sudah kenyang makan asam garam saya sudah muter Jawa Timur itu sudah. Kadang BPJS Ketenagakerjaan ini 1 menit semoga cukup. BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya proses dia keluar dari rumah untuk bekerja sampai tempat bekerjanya itu dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ini juga penting. Seperti itu. Semisal kejadian orang bekerja di sebuah perempatan lampu merah, dia sudah sangat berhati-hati, kemudian dia berhenti. Tiba-tiba ada yang menyodok dari belakang gitu ya. Ada motor disodok. Kecelakaan. Ini tidak bisa di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Siapa yang meng-cover adalah BPJS,